Ciri orang yang kurang syukur itu salah satunya sering membandingkan hidup dengan siapa? Orang lain. Nanti di hati ada penyakit namanya SMS. Apa namanya? Apa itu SMS tadi? Susah melihat orang, senang melihat orang. Gimana contohnya? Begitu. Tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan. Tetangga beli kompor gas, dia yang kepanasan. Tetangga naik jabatan, dia yang ngitung pendapatan. Tetangga beli mobil baru, dia yang ketabrak ya. Tetangga masang parabola, dia minum Paramex, sakit kepala. Tetangga udah ganti iPhone 15 Pro Max, dia minum Proma ya, sakit perut. Capek, gelisah karena kurang apa tadi? Kurang iman. Di tengah dunia yang semakin bising, banyak hati yang lelah dan gelisah. Kita mengejar ketenangan kemana-mana, namun sering lupa kemana harus kembali. Dalam kajian ini, Ustadz Hilman Fauzi mengajak kita menemukan ketenangan hidup yang sejati yang lahir dari iman yang kuat dan syukur yang tulus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang hadirnya rame, tapi jawaban salamnya kayak lagi banyak masalah kelihatannya. Izin ulangi salamnya, boleh apa boleh? Sambil biar nggak terlalu serius, saya mau kasih pantun, boleh apa boleh? Tolong dibantu cakepnya, bisa? Pak Salam membeli tomat. Seperti tertekan jawabannya itu ya. Coba ulangi lagi. Pak Salam membeli tomat. Tomatnya disimpan di bawah tangga. Yang jawab salamnya semangat, didoakan masuk surga. Satu lagi boleh? Lebih keras cakepnya, bisa? Pak Salam membeli tomat. Tomatnya dibeli di pasar buah. Yang jawab salamnya semangat, didoakan hidupnya makin berkah. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Lebih keras suaranya, lebih semangat jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Boleh kita angkat kedua telapak tangan. Sebelum Ahilman memulai tausiah malam ini, kita berdoa kepada Allah bersama-sama. Boleh apa boleh? Mudah-mudahan semua yang hadir malam ini mendapatkan ridho dari Allah. Amin. Mudah-mudahan semua yang hadir kelak masuk ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir makin disayangi oleh Allah. Dan mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita baca doanya, Ahilman satu kali, jamaah satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika
wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ridhamu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api neraka. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik, dan setiap amal yang Engkau terima. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami dari sisimu rahmat kasih sayang, dan sempurnakanlah urusan kami dalam petunjukmu, dalam kebaikanmu, dalam keberkahanmu. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Bersyukur kepada Allah yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih. Bersyukur kepada Allah yang Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tidak pernah terbilang. Mudah-mudahan semua yang hadir malam ini makin disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong aminkan sama-sama. Mudah-mudahan semua yang hadir diakui menjadi umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan semua yang hadir kelak bertemu, berjumpa, berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang sama kita hormati, kita muliakan, kita banggakan, dan kita doakan seluruh pengurus Yayasan Hasanuddin Majdi, seluruh pengurus DKM Masjid Hasanuddin Majdi, wabil khusus ketua umum yayasan kita, namanya mirip dengan saya ujungnya, Ustadz Fauzi, Ustadz Muhammad Fauzi, moderator kita, Ustadz Fauzi Rahmani, penceramah kita, Ustadz Hilman Fauzi. Namanya mungkin sama, tapi mohon maaf casingnya berbeda. Tolong aminkan sama-sama. Mudah-mudahan masjid ini Allah rahmati, amin. Mudah-mudahan seluruh pengurus masjid ini Allah berkahi, amin. Mudah-mudahan semua yang berkhidmat di dalamnya Allah jaga dalam kebaikan, amin ya Rabbal Alamin. Para alim, para ulama, para ustaz, para kiai, semua guru yang mohon maaf tidak bisa Adinda sebutkan satu persatu. Para tokoh masyarakat yang hadir hari ini, yang tinggi tadi sebut saya gelar, yang rendah tadi sebut saya nama. Semua tokoh masyarakat, alim, ulama, guru kita, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah sekalian, bapak, ibu, ayah, bunda, teman-teman sekalian, Ahilman ini lihat rasanya yang ibu-ibu lebih banyak, betul? Coba saya mau manggil ibu-ibunya dulu, boleh apa boleh? Ibu,
Kalau di TV, kalau saya panggil ibu jawabannya iya AA gitu ya. Ayo ibu. Alhamdulillah. Coba lebih semangat ibu. Bapak. Aduh. Suara bapaknya agak mengkhawatirkan ini kelihatannya. Ibu, bapak, ayah, bunda, jamaah yang ada di Masjid Hasanuddin Majdi Banjarmasin. Apa kabar semuanya, sehat? Masya Allah. Coba kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Sehat badan kita? Alhamdulillah. Sehat keluarga kita? Sehat dompet kita? Yang terakhir sepertinya lebih keras suaranya. Mungkin menunjukkan jeritan hati yang tersakiti itu mungkin. Alhamdulillah, senang, bahagia bisa silaturahim ke Banjarmasin. Kira-kira jamaah senang gak ketemu Ahilman? Senang aja, senang banget. Pernah lihat di televisi, pernah di YouTube ada, di Instagram ada, di TikTok banyak ada. Sekarang ketemu aslinya. Lebih cakep videonya atau aslinya? Alhamdulillah. Jangan ada dusta di antara kita kalau begitu. Allahu Akbar walillahilham. Ustaz, para guru, bapak ibu sekalian, Ahilman 2 hari ini jadwalnya luar biasa. Kemarin hari Sabtu pagi mengisi ceramah di Jakarta, kemudian terbang ke Yogyakarta, ada acara mengisi malam di Yogyakarta, kemudian jam 12 malam pakai kereta menuju ke Bandung, ngisi ceramah pagi di Bandung. Kemudian tadi dari Bandung menuju Soekarno-Hatta buat terbang menuju Banjarmasin. Dan besok jam 8 pagi sudah ditunggu syuting lagi di Jakarta. Kira-kira jadi Ustadz Hilman capek apa enggak? Kok kayak nggak punya hati gitu sih jawabannya? Kira-kira jadi AA capek apa enggak? Alhamdulillah. Jadi malam ini ceramahnya AA mau pendek mau panjang? Sudah saya jelaskan tadi ceritanya. Jadi ceramah malam ini mau pendek mau panjang? Mau sebentar mau lama? Enggak bosan? Enggak capek? Yang capek siapa? Allahu Akbar walillahilham. Sekarang gantian. Kalau tadi AA yang mendoakan jamaah, sekarang gantian. Doain mudah-mudahan Ahilman panjang umur, mudah-mudahan sehat walafiat, makin berkah hidupnya. Semua yang hadir malam ini jamaah, semua panjang umur, semua tambah sehat, makin berkah hidupnya, makin banyak rezekinya. Doakan yang punya hutang cepat lunas hutangnya. Mohon izin, ada adik saya yang belum nikah, ada yang masih sendiri, ada mau saya doakan? Mau? Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh segera ketemu jodohnya. Mudah-mudahan jodohnya soleh, lembut hatinya, baik akhlaknya, cakep wajahnya, banyak uangnya, minimal anaknya orang kaya, anak satu-satunya, bapaknya sudah tua, tanahnya banyak, pasti nungguin warisan itu kelihatan. Bercanda ya, bercanda, mohon izin. Mudah-mudahan semua yang hadir kelak masuk ke dalam surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, izin saya berdiri boleh? Biar agak bisa gerak sedikit.
walaupun belum makan malam. Enggak lama. Ustadz Hilman, hari ini kita semua hadir dalam rangka milad Masjid Hasanuddin Majdi yang ke-38. Betul apa betul? Iya apa iya? Kalau kita bicara tentang masjid, masjid itu adalah tempat yang paling mulia di muka bumi. Betul? Masjid itu adalah tempat yang ketika datang menuju tempat tersebut kita mengundang rahmat kasih sayang Allah. Berarti ini rumus. Kalau Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, pengen hidupnya mulia, maka jawabannya jangan pernah jauh dari masjid. Betul? Kalau ayah bunda, jamaah sekalian, hidupnya pengen disayang sama Allah, maka jangan pernah jauh dari masjid. Maka perhatikan, doa masuk masjid apa? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Allahumma ya Allah, iftahli, bukakan untukku abwaba, pintu-pintu rahmatik, rahmatmu. Betul apa betul? Iya apa iya? Berarti ini rumus. Malam ini Masjid Hasanuddin Majdi bikin acara milad yang ke-38 dengan mengadakan Masya Allah rangkaian acara yang luar biasa. Kemarin ada acara apa? Jalan sehat. Betul? Malam ini kita mengadakan acara tablik akbar. Betul? Tidak lain dan tidak bukan, ini agar membuat masyarakat semakin tahu dengan masjid, semakin dekat dengan masjid, dan akhirnya kita mendapatkan kemuliaan serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita doakan, aminkan sama-sama, mudah-mudahan di milad yang ke-38 ini Masjid Hasanuddin Majdi makin berkah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alam. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus kami hadirkan agar kebersamaan kami dengan masjid membuat kami mendapatkan kemuliaan dan kasih sayang dari Allah? Mau atau tidak? Mau aja, mau banget. Cius. Mie apa? Mie ayam. Ayo biar lebih semangat. Jamaah sekalian, ayah bunda, teman-teman sekalian, siapa di sini yang hidupnya ingin lebih baik? Angkat tangan, katakan saya. Ulangi. Ini kok wajahnya kayak banyak masalah gini sih? Ayo ulangi. Innal kalama ad-du'a. Semangat ya. Siapa di antara jamaah yang hidupnya ingin lebih baik? Nah, angkat tangan, katakan saya. Nggak usah lihat kiri kanan, nggak usah ngacu, nggak ya, nggak usah. Siapa yang hidupnya ingin lebih baik? Lebih semangat, ingin lebih baik, ingin lebih bahagia, ingin lebih berkah, ingin lebih mulia, ingin disayangi sama Allah. Mau? Bener. Kita akan bahas dalam 5 jam ke depan. Siap apa enggak? Tidak siap. Ustadz Hilman, apa yang harus kami hadirkan agar masjid menjadi sarana untuk kebangkitan umat ke depan? Setidaknya ada 3. Ada berapa? Ada 3 I yang harus kita hadirkan agar kita bisa mendapatkan kebaikan dengan masjid yang kita hadirkan. Ada berapa? 3. 3 apa? I yang pertama, kalau hidup kita ingin lebih baik, kalau diri kita ingin lebih dekat dengan masjid dan menghadirkan kebangkitan dalam hidup,
I yang pertama, semua yang hadir harus punya iman. Apa? Lebih keras? Biasa aja, nggak usah marah-marah gitu ya, tenang ya. Satu I-nya apa? Iman. Orang yang di hatinya punya iman itu bagus atau tidak? Baik atau tidak? Iman itu indikator ketenangan seseorang. Imannya baik, maka hatinya bakal tenang. Betul? Imannya baik, maka dia akan semakin mencerna semua yang terjadi dengan pandangan Allah yang maha baik dalam hidupnya. Cirinya, dikasih nikmat dia syukur, dikasih ujian dia sabar. Jawab, orang yang banyak uang itu pasti bahagia atau belum tentu? Jawab, ada orang kaya gelisah? Ada orang kaya stres? Ada orang kaya frustasi? Ada orang kaya korupsi? Ada orang kaya bunuh diri? Mohon maaf, ada orang miskin stres? Orang miskin stres ada? Orang miskin frustasi ada? Orang miskin gelisah hati ada? Terus yang mana dong kalau begitu? Ini yang Ustadz bilang, kaya miskin bukan ukuran kebahagiaan. Betul apa betul? Bapak Ibu tahu Korun nggak? Tahu Korun? Kenal? Hanya orang Banjarmasin yang kenal Korun, ini luar biasa. Coba jawab, Korun itu hartanya dikit apa banyak? Miskin atau kaya? Pertanyaannya, Korun mulia atau hina? Tahu Bilal? Tahu Bilal? Kenal? Kalau ada yang kenal, saya mau kenalan juga itu barusan. Ayo jawab, Bilal hartanya banyak atau dikit? Kaya atau miskin? Pertanyaannya, Bilal hina atau mulia? Mohon maaf, dikayakan belum tentu dimuliakan, dimiskinkan belum tentu dihinakan. Catat status hari Minggu itu. Itu yang sering dilihat di TikTok itu kan. Sekarang ketemu langsung. Dikayakan belum tentu dimuliakan, dimiskinkan belum tentu dihinakan. Korun punya harta, betul. Korun orang kaya, betul. Pertanyaannya, kenapa jadi hina? Karena tidak punya apa? Iman. Bilal miskin, Bilal hamba sahaya, Bilal mohon maaf barangkali lemah hartanya, tapi kenapa Bilal bisa menjadi orang mulia? Bahkan dikisahkan orangnya masih hidup tapi sandalnya sudah sampai di surga. Kenapa? Karena Bilal punya apa? Punya iman. Betul apa betul? Maka orang yang punya iman tenang hatinya. Betul? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum, dan orang-orang yang beriman itu dan hati mereka tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Orang beriman hatinya tenang, dan bagi orang beriman tenang itu penting atau tidak? Sok tanya lagi sekarang, pilih mana, kaya gelisah atau miskin tenang? Agak bingung jawabannya ini. Ayo. Tenang, jawabannya mikir dulu ya. Pilih yang mana, kaya gelisah atau miskin tenang? Kok gak ada pilihan ketiga kayaknya itu? Kaya gelisah atau miskin tenang? Kaya. Alhamdulillah. Khusus ibu-ibu yang hadir tolong jawab, pilih mana? Punya suami
ganteng menggelisahkan atau abstrak menenangkan? Pilih yang mana? Semua jawabannya pengen yang ganteng menenangkan. Tapi mohon maaf ya, khusus yang belum nikah mohon maaf, jangan mencari yang ganteng. Yang ganteng itu berpotensi menyakitkan hati. Makanya jangan cari yang ganteng. Jangan ya dek ya. Ayo tolong jawab, punya suami ganteng tapi galak, mau atau tidak? Punya suami ganteng tapi KDRT, mau atau tidak? Punya suami ganteng tapi nggak perhatian, mau atau tidak? Kok agak beda ini sih? Makanya ini mah Pak, tetangga saya bilang gini, nggak apa-apa suami saya mah nggak ganteng, yang penting suka ngasih duit. Nggak apa-apa suami saya mah nggak punya pangkat jabatan, yang penting suka ngasih duit. Nggak apa-apa suami saya mah ustadz pergi kemana-mana, yang penting nitipin duit. Jadi pentingan suami apa duit? Liar jawaban di dia mah, pusing jawabannya. Ya Allah ya Rabbana. Nah tadi yang jawab duit berarti kurang apa? Kalau orientasinya masih dunia, kalau mikirnya masih tentang dunia, berarti masih ada penyakit di hatinya. Boleh jadi kurang imannya, betul? Dikasih nikmat, kurang syukur, ngeluh terus. Ada yang suka ngeluh di sini? Ada? Yang mana orangnya itu? Ustadz, orang yang imannya mantap itu syukurnya mantap. Karena orang beriman tanda dia bersyukur, betul? Orang bersyukur tanda dia beriman, betul? Biasanya yang bikin orang kurang bersyukur itu karena suka membandingkan hidup dengan orang lain. Iya apa iya? Betul apa betul? Ujungnya penyakit di hatinya, SMS. Susah melihat orang, senang melihat orang. Ulangi, apa itu SMS? Susah melihat orang, senang melihat orang, susah. Masya Allah. Pak Wali, assalamualaikum. Fadhil Pak Wali. Di atas Pak Wali, Pak Wali. Assalamualaikum. Izin kita sambut kedatangan Pak Wali Kota. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, mudah-mudahan beliau sehat selalu, makin berkah hidupnya, makin dijaga oleh Allah dalam kebaikannya. Amin ya Rabbal. Lanjut. Apa yang lanjut? Lanjut. Yang lanjut AA atau Pak Ibnu Sina? Allahu Akbar. Lanjut. Tadi kata Ahilman, ciri orang yang kurang syukur itu salah satunya sering membandingkan hidup dengan siapa? Orang lain. Nanti di hati ada penyakit namanya SMS. Apa namanya? Apa itu SMS tadi? Susah melihat orang, senang melihat orang. Gimana contohnya? Begitu. Tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan. Tetangga beli kompor gas, dia yang kepanasan. Tetangga naik jabatan, dia yang ngitung pendapatan. Tetangga beli mobil baru, dia yang ketabrak ya. Tetangga masang parabola, dia minum Paramex, sakit kepala. Tetangga udah ganti iPhone 15 Pro Max, dia minum Proma ya, sakit perut. Capek, gelisah karena kurang apa tadi? Kurang iman. Semua yang dilihat itu kurangnya. Padahal nikmat Allah dikit apa banyak?
Sok gak usah jauh-jauh. Ibu sayang mohon izin ya. Ibu kalau AA kasih pertanyaan begini, ibu tuliskan 5 kelebihan suami. Pasti ibu mikir, apa ya ada asa nggak ada kelebihannya teh ya. Tapi kalau AA ganti pertanyaannya, ibu sayang tuliskan 5 kekurangan suami. Pasti ibu nawar, AA kalau 10 boleh apa enggak gitu. Sok mohon maaf, kita mah lebih pinter melihat kekurangan daripada kelebihan. Betul apa betul? Kenapa demikian AA? Karena ibu melihat ada laki-laki lain yang seakan-akan lebih baik daripada suami ibu. Contoh, kenapa jadi amin? Ini nggak jelas. Jawaban apa? Ngomong apa? Amin aja ujungnya teh. Sok jawab. Ibu punya suami atau tidak? Suami ibu dengan Ahilman sama apa beda? Cakepan siapa? Ulangi ya. Coba lebih jujur jawaban teh ya. Ibu punya suami atau tidak? Suami ibu dengan AA sama apa beda? Cakepan siapa? Yang jawab cakepan AA istighfar. Karena udah pasti suami ibu sama AA cakepan suami ibu, betul? Kenapa Ahilman? Karena yang mau sama ibu hanya suami ibu. Betul apa betul? Ibu mau bilang AA cakep, nggak akan ngaruh buat saya. Betul? Dan saya udah pasti, betul? Tidak akan mau sama ibu. Iya tuh udah jelas itu mah, nggak usah ditanya lagi, betul? Sama kayak gini, ibu jalan-jalan ke mall. Apa mall yang paling bagus di Banjarmasin? Apa? Duta Mall. Ibu jalan-jalan ke Duta Mall, ada tas bagus apa enggak? Ada tas bagus, pengen beli apa enggak? Oke, izin Allah tasnya kebeli. Pertanyaannya, itu tas lebih indah setelah dibeli apa sebelum dibeli? Pelan-pelan. Itu tas lebih indah setelah kebeli apa sebelum kebeli? Betul? Pertanyaannya, kenapa suami ibu jadi biasa-biasa aja? Kenapa suami ibu rasanya kayak biasa-biasa aja? Karena apa? Sudah kebeli kok masih jawaban teh. Karena sudah dimiliki, betul? Ini yang maksud pentingnya iman di hati kita, betul? Orang yang di hatinya ada iman akan melihat semuanya baik karena ada rasa syukur kepada Allah, betul? Dikasih ujian, sabar. Lihat ini yang hadir dari wajahnya ada kemiripan. Jangan tersinggung ya. Lihat ada 3 kemiripan yang hadir malam ini. 1, lihat ini yang hadir kelihatannya wajah banyak masalah kelihatan. Iya apa iya? Jangan tersinggung, itu fitnah atau fakta? Ciri orang hidup mah pasti punya apa? Masalah. Kalau nggak mau punya masalah jangan apa? Jangan hidup. Sok AA punya masalah tidak? Itu masalah jamaah itu ya, sibuk dengan masalah ustadz kadang-kadang itu. 2, lihat jangan tersinggung ya, ini yang hadir banyak dosa kelihatannya. Apalagi yang bicarain dosanya banyak. Maka mohon maaf Hilman, kamu jangan sombong. Hakikatnya kamu dimuliakan, disukai karena Allah nutupin aib-aib kita saja. Betul apa betul? Ini kalau aibnya dibuka malam ini bubar pengajian. Makanya kita ngaji bukan karena kita sudah soleh, justru kita ngaji karena kita pengen jadi orang yang soleh. Maka mohon maaf ayah bunda sayang jamaah,
Jangan sampai pulang dari ngaji merasa diri paling soleh. Nggak boleh. Merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Status hari Senin besok. Merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh, betul? Jadi pulang ngaji malam ini nggak boleh merasa paling baik, nggak boleh. Jangan merasa pintar, tapi harusnya pintar merasa. Status hari Selasa. Jangan merasa pintar, tapi harusnya pintar merasa, betul? Dan jangan tersinggung ya. Yang ketiga, lihat yang hadir wajahnya mirip semua. Ini kelihatan wajahnya camat semua. Apa itu camat? Mati pasti atau tidak? Jangan tersinggung, dan mati mah pasti, betul? Kullu nafsin dha'iqatul maut, yang bernafas, yang berjiwa pasti akan mati. Cuman kita nggak tahu saja siapa yang duluan waktunya, betul? Bisa jadi jamaah duluan, AA belakangan, atau dibalik, AA-nya belakangan, jamaahnya. AA kan masih muda, AA masih panjang umurnya. Kata siapa? Sekarang yang masih muda mati ada tidak? Sekarang yang masih muda wafat dikit banyak? Ayo kita lihat, survei membuktikan ternyata yang masih muda potensi matinya lebih banyak dibanding orang tua. Contoh, AA belum pernah dengar ada nenek kakek mati trek-trekan motor. Yang trek-trekan motor itu biasanya orang tua atau anak muda? Anak muda, betul? AA belum pernah dengar ada nenek lompat dari apartemen tertinggi karena diputusin kakeknya. Enggak ada. Yang ceritanya begitu biasanya orang tua atau anak muda. Makanya mohon maaf, bisa jadi jamaah yang sudah tua ini. Mana yang sudah tua ini deh? Mohon maaf, boleh jadi jamaah yang lebih senior dari AA duluan, betul? Boleh jadi AA yang lebih muda belakangan, atau dibalik, AA yang lebih mudanya duluan, yang lebih senior jamaah. Gitulah kira-kira. Cuman yang jelas kita semua pasti akan mati. Makanya ada dendangan yang bagus tuh. Ini nasihat buat kita. Orang kaya, ayo coba mati jawaban mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang di atas, yang paling belakang, yang di tengah, Ustadz Hilman. Ya atuh Ustadz jangan mati teuing atuh wafat gitu loh. Kok mati. Maka Hilman orang beriman akan tegar. Betul apa betul? Masalah dalam hidup pasti semua punya. Mohon maaf, semua yang hadir AA yakin sedang bergelut dengan masalahnya masing-masing. Betul? Jawab. Yang nenangin siapa? Yang nenangin siapa? Yang ngasih jalan siapa? Yang ngasih petunjuk siapa? Yang nguatin tubuh kita siapa? Kadang yang membuat masalah berat bukan karena masalahnya, karena kita tidak menghadirkan iman dalam masalah yang kita hadapi. Betul? Gelisah dengan masalah, capek dengan ujian, padahal wajar namanya hidup. Ayo jawab, rumah tangga ada ujian tidak? Wajar. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana, rumah makan. Betul? Status hari Rabu itu tuh. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana, rumah makan. Iya apa iya? Semua rumah tangga diuji atau tidak? Jawab. Ada yang diuji dengan pasangannya? Ada. Pasangannya baik diuji sama mertuanya? Ada? Yang mana orangnya?
pasangannya baik, mertuanya baik, diuji sama anaknya. Ada? Pasangan baik, mertua baik, anak baik, diuji sama ipar. Ada? Sampai ada film ipar adalah tuh. Dari zaman dulu rumah tangga ada ujian. Ada 4 tipologi rumah tangga. Ada rumah tangga yang suaminya baik, istrinya tidak baik. Ada atau tidak? Rumah tangga siapa? Tuh. Rumah tangga Nabi Nuh. Nabi Nuhnya baik, istrinya tidak baik. Jawab, siapa nama istri Nabi Nuh? Ibu Nuh. Enggak usah pusing jawabannya, biar cepet ini. Kok pakai mikir segala? Ya kalau nggak tahu biar gampang, Ibu Nuh aja. Nabi Nuhnya baik, Ibu Nuhnya tidak baik. Betul apa betul? Ada yang kedua, suaminya tidak baik, istrinya baik. Ada atau tidak? Rumah tangga siapa? Fir'aun. Siapa istrinya? Jangan bilang Ibu Aun. Istrinya Asia. Betul? Ada yang ketiga, suaminya tidak baik, istrinya tidak baik. Ada tidak? Rumah tangga siapa? Abu Lahab. Siapa istrinya? Ibu Lahab. Ada yang bilang Abu Gosok. Macem-macem jawaban di sini mah. Namanya Ummu Jamil. Tuh. Ada yang keempat, suaminya baik, istrinya baik. Ada tidak? Jawab, rumah tangga siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Sebelumnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Betul? Pertanyaannya, Nabi Ibrahim baik, istrinya baik, diuji atau tidak? Nabi Muhammad sangat baik, istrinya sangat baik, diuji atau tidak? Ibu-ibu tolong jawab, suami ibu Nabi atau bukan? Terus ibu baik banget enggak? Saya ulangi pertanyaannya ini. Suami ibu Nabi atau bukan? Terus ibu baik banget enggak? Enggak kan? Ya enggak kan? Jawab, ibu masih suka cemberut sama suami? Cerewet suka? Kesel suka? Belanja online tanpa sepengetahuan suami pernah? Tolong jawab, Bu. Pernah kan? Mohon maaflah, suami ibu bukan nabi, betul? Terus ibu nggak baik-baik banget kan? Iya kan? Iya kan? Terus ibu bilang, gimana biar rumah tangga aku nggak ada masalah? Bunda, mohon maaf ya, selama suami bunda manusia, selama itu pasti ada salah. Betul apa betul? Jangan pernah mencari yang sempurna, karena sampai kapanpun engkau tak akan pernah menemukannya. Cinta terbaik itu bukan yang datang karena kelebihannya, tapi cinta terbaik dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Mau diulangi apa enggak? Mau direkam enggak? Siapin itu HP-nya kalau gitu, buat status di TikTok besok itu. Betul tuh. Betul apa betul? Tadi kata Ahilman, cinta terbaik bukan yang datang karena kelebihannya, tapi cinta terbaik dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Betul? Yang kedua, cinta terbaik bukan dia yang siap menunggumu di puncak, tapi cinta terbaik dia yang siap menemanimu saat mendaki. Jelas atau tidak? Makanya ibu suka bilang, gimana biar suami aku nggak ada salah? Gampang, ganti. Ganti sama siapa? Ganti sama malaikat. Betul? Yang tidak punya salah hanya malaikat. Manusia pasti punya salah. Betul? Makanya bunda sayang belajar sabar. Badai pasti berlalu, hujan pasti apa? Jadi reda gitu, berhenti.
Makanya apa kata Nabi? Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan orang beriman itu. Kenapa? Inna amrohu kullahu khair. Setiap urusannya bagi orang beriman semuanya baik. Jika dikasih nikmat dia bersyukur, karena itu baik baginya. Jika dikasih ujian dia bersabar, karena itu juga baik baginya. Betul? Dan itu hanya dimiliki oleh orang yang punya apa? Iman. Dikasih nikmat syukur, dikasih ujian sabar. Ulangi, dikasih nikmat syukur, dikasih ujian sabar. Pentingnya iman. Mohon izin, mohon maaf, para pejabat, para pemimpin yang punya iman dengan yang tidak punya iman, sama apa beda? Beda. Kalau mimpin gak punya iman, bahaya. Suruh ngurus beras, malah nimbun beras. Betul? Kalau nggak punya iman, bahaya. Suruh ngurus laut, malah jadi bajak laut. Kalau nggak punya iman, bahaya. Suruh ngurus hutan, malah ngerusak hutan. Kalau nggak punya iman, bahaya. Suruh ngurus hukum, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Orang susah dikerasin, orang korupsi dibiarin. Maka Ustadz Hilman punya iman penting atau tidak? Penting. Ngurus masjid, kalau nggak pakai iman bahaya. Betul apa betul? Berantem dikit, dikit-dikit berantem, berantem dikit-dikit. Kalau nggak punya iman ngurus masjid bahaya. Waktu susah bareng-bareng, waktu udah jadi sikut kiri sikut kanan, bahaya atau tidak? Maka Ustadz Hilman, ini bukti masjid ini diurus oleh orang yang punya iman. Betul? Makanya alhamdulillah Masjid Hasanuddin Majdi dipegang oleh orang yang punya iman. Amin. Mana Ustadz buktinya? 38 tahun bukan waktu yang sebentar. Programnya luar biasa, betul? Tadi sepanjang mobil bandara ke sini saya diceritain program Masjid Hasanuddin Majdi. Wah, luar biasa. Saking banyaknya saya bingung mana yang harus saya ucapkan itu. Oh, masjidnya penuh, betul apa betul? Ini sholat subuh di masjid ini nggak pernah kurang dari berapa soft tadi Ustadz? 3 soft. Kalau nggak percaya besok subuh buktikan. Kalau kurang berarti salah omongan saya itu. Masjid penuh, program sosial, santunan yatim duafa. Bahkan luar biasa, ada satu program yang bikin saya merinding. Ternyata masjid ini punya program ngurus pemulasaran jenazah. Hebat tidak? Udah siap? Apa ini? Udah siap belum? Banyak orang yang mikirin hidup enak, tapi lupa mikirin mati dalam keadaan enak, betul? Tapi Masjid Hasanuddin Majdi punya program bukan tentang hidup enak, tapi mati pun dalam keadaan yang enak. Mandi dimandiin, mau? Mau? Ya nunggu mati dulu lah kalau gitu. Kafan belum punya, disiapin kafannya, betul? Disolatin, bahkan dianterin, bahkan disiapin kapling buat kuburannya. Masjid mana yang bisa seperti itu kalau bukan Masjid Hasanuddin Majdi? Cukup sekian dan terima kasih. Sudah Ustadz, endorse-nya dari saya demikian. Penting iman, bikin orang tenang hati, bikin orang tegar. Nabi Ibrahim alaihissalam satu kali pernah dibakar tubuhnya, tapi apinya tidak mampu membakar tubuhnya Ibrahim alaihissalam. Jawab, yang hebat Nabi Ibrahimnya atau imannya Nabi Ibrahim? Imannya Nabi Ibrahim. Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh pasukan Fir'aun. Oleh Allah perintahkan, Musa ketukkan tongkatmu. Diketuk tongkatnya, terbelah lautan. Selamat Nabi Musa. Pertanyaannya, yang hebat
tongkatnya Nabi Musa atau imannya Nabi Musa? Imannya Nabi Musa. Nabi Yunus alaihi salam pernah masuk ke dalam perutnya ikan paus, tersembunyi, sumpah gelap. Kemudian Nabi Yunus berdoa kepada Allah. Doanya diabadikan dalam Al-Quran. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat. Akhirnya Nabi Yunus keluar dari perutnya ikan paus. Pertanyaannya, yang hebat Nabi Yunusnya atau imannya Nabi Yunus? Nabi Adam alaihi salam pernah dipisahkan dengan Hawa, dijauhkan tempatnya, tapi kemudian Adam berdoa kepada Allah. Diabadikan dalam Quran doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Akhirnya Allah pertemukan Nabi Adam di sebuah padang namanya Arafah, di balik gunung namanya Jabal Rahmah. Bertemu di sana. Pertanyaannya, yang hebat Nabi Adam atau imannya Nabi Adam? Jamaah sekalian, semua diuji dengan ujian masing-masing. Bersabarlah. Semua dikasih nikmat dengan nikmat masing-masing. Bersyukurlah. Kuncinya apa? Iman. Orang kalau kurang iman, mohon maaf, dikasih nikmat kurang syukur, dikasih ujian kurang sabar, ketika beramal kurang ikhlas, ketika ada takdir kurang ridho, kalau dikumpulin mohon maaf kurang ajar. Ayo diulangi. Orang kalau kurang iman, dikasih nikmat kurang apa? Kurang syukur. Dikasih ujian kurang apa? Kurang sabar. Ketika beramal kurang apa? Kurang ikhlas. Ketika ada takdir kurang apa? Kurang ridho. Kalau dikumpulin kurang apa? Nah itu. Status hari apa itu? Hari Sabtu itu. Ayo jawab yang keras. Jadi I yang pertama apa? I yang pertama apa? Iman. I yang pertama apa? I yang kedua. Kalau kita pengen lebih baik, kalau masjid ini mau lebih baik ke depan, maka yang kedua yang harus ditambah adalah ilmu. Apa? Ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihima bil ilmi. Mau bahagia dunia pakai apa? Ilmu. Bahagia akhirat pakai apa? Ilmu. Mau bahagia dunia akhirat pakai apa? Ilmu. Ayah bunda sayang, dunia nggak lama, sebentar. Kita butuh bekal. Dalam hidup manusia akan mengalami 12 tahapan kehidupan. Ada berapa? 12. 1. Alam ruh. 2. Alam rahim. 3. Alam dunia. 4. Alam kubur. 5. Alam kiamat. 6. Alam dibangkitkan, disebut dengan yaumul ba'ats. 7. Alam dikumpulkan, disebut dengan yaumul mahsyar. 8. Alam ditimbangkan, disebut dengan yaumul mizan. 9. Alam dihitungkan, disebut dengan yaumul hisab. 10. Alam diberikan pertolongan, disebut dengan yaumus syafa'at. 11. Alam diperjalankan di sebuah jembatan, disebut dengan yaumus sirat. 12. Alam ditentukan setiap amalan, disebut dengan yaumul akhirah. 2 tempatnya, surga atau neraka. Ada berapa semuanya? 12. Ayo kita ulangi biar ngaji dikit. 1 alam apa? 1 alam apa? Alam ruh. Sudah kita lewati? Sudah. 2 alam apa? Alam rahim. Sudah kita lewati? Sudah. 3 alam apa? Alam dunia. Sedang kita jalani. Dunia sementara atau lama atau sementara? Lama atau sebentar? Sebentar. Apa bekal kami setelah iman? Ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang beriman dan orang yang berilmu beberapa derajat. Betul? Maka izin mohon maaf sedikit saya cerita. Hari ini
Ahilman bisa berdiri di sini, wasilahnya karena apa? Karena ilmu. Saya tidak pernah kebayang kalau di usia saya sekarang 34 tahun ini, dengan izin Allah, Allah berikan banyak kebaikan atas semua yang Allah titipkan kepada saya. Kalau boleh sedikit flashback, cerita sedikit, boleh saya cerita? Tapi agak lama gak apa-apa? Sampai jam 12 malam siap? Kalau boleh sedikit flashback, rasanya apa yang hari ini Allah titipkan kepada kami, rasanya dulu gak pernah kebayang ayah bunda. Mohon maaf, sejak kecil saya cukup aktif, nakalnya minta ampun. Banyak tetangga yang suka ngomel ke ibu saya, ke ayah saya, "Bapak, ibu, ini si Hilman begini, begini, begini." Apa kata ibu saya? "Maafin anak saya, insya Allah nanti jadi ustadz." Waktu itu saya agak kaget, ibu saya bilang begitu. "Ah mah, gak mungkin masa ustadz begini," saya bilang. Nak, udah aminkan saja. Singkat cerita, kelas 6 SD ayah saya meninggal. Jadi Ahilman ditinggal oleh seorang ayah ketika usia SD. Kemudian saya dibesarkan oleh seorang ibu yang single parent. Ini penguat buat semua bunda yang hari ini jadi seorang single parent. Jangan pernah patah hati, jangan pernah sakit hati. Karena Ustadz Hilman yang hari ini bunda lihat juga dibesarkan oleh seorang ibu yang single parent. Lulus SD ibu saya bilang begini, "Nak, nanti masuk pesantren ya, biar belajar ilmu agama. Insya Allah nanti Hilman jadi ustadz." Atas izin Allah saya masuk pesantren. Saya satu alma mater dengan Ustadz Adi Hidayat. Beda 5 tahun dengan beliau. Beliau kakak kelas kami di pesantren kami di Garut. Saya masuk ke pesantren kelas 1, kelas 2, kelas 3. Di tahun keempat ibu saya jatuh di kamar mandi, dan kata dokter ibu saya stroke. Maka setelah ibu saya stroke, saya sempat kebingungan bagaimana menjalani hari-hari ke depan. Tapi ibu saya bilang, "Hilman, jangan pernah khawatir. Kita punya siapa? Kita punya Allah. Mama cuma nitip satu, Hilman jangan pernah berhenti belajar. Mama gak bisa ngasih Hilman harta, tapi mama bisa ngasih Hilman ilmu. Kalau Hilman dikasih harta, nanti Hilman yang bakal capek ngejagain harta. Tapi kalau Hilman dikasih ilmu, nanti ilmu yang bakal ngejagain Hilman." Oh, itu kalimatnya dalam sekali. Kalau dikasih harta, nanti kita yang jagain harta, betul? Tapi kalau dikasih ilmu, nanti ilmu yang bakal jagain kita. Maka selepas ibu saya sakit, saya janji sama Allah, "Ya Allah, tolong bantu saya untuk mengangkat derajat ibu saya." Kalau libur dari pesantren, saya pulang ke rumah, saya nyuapin ibu saya. Karena ibu saya stroke. Kalau makan harus disuapin. Ibu saya setiap pagi suka nonton ceramah ustadz-ustadz di televisi. Satu kali ibu saya bilang begini, "Hilman, iya mah, nanti Hilman ceramah di televisi ya, seperti ustadz-ustadz itu." Saya bilang, "Gak mungkin mah, kita orang Garut. Garut ke Jakarta dulu 8 jam, 7 jam. Rasanya gak mungkin." Mohon maaf, ibu saya tukang jualan di pasar tradisional. Ayah saya almarhum sebelumnya buruh kuli angkut di pasar. Tidak pernah terbayang ketika ibu saya bilang, "Nanti Hilman akan ceramah di televisi seperti ustadz-ustadz itu." Saya bilang, "Gak mungkin mah." Ibu saya marah, "Shh, jangan begitu. Kita punya siapa? Kita punya Allah. Minta saja sama Allah. Jangan berhenti belajar, nanti ilmu yang akan ngangkat derajatmu." Nak. Ibu saya setelah sholat suka baca talbiyah, "Labbaik Allahumma labbaik." Satu kali saya tanya, "Mama, kenapa suka baca talbiyah setelah sholat?" Dipeluk badan saya, dicium kening saya, diusap kepala saya.
Kata mama saya, Hilman, nanti Hilman bolak-balik haji umroh ke Baitullah ya. Jamaah sekalian, benar perkataan ibu saya. Ilmu itu mengangkat kebaikan kita. Hari ini dengan izin Allah, semua yang ibu saya ucapkan, semua jadi kenyataan. Ibu saya bilang nanti Hilman ceramah di televisi. Sekarang setiap pagi AA ceramah di TV. Tapi saya sedih, ibu saya belum sempat nonton saya di televisi. Karena Allah lebih dulu memanggil usia ibu saya sebelum saya tampil di televisi. Saya ke Amerika, ke Jepang, ke Timur Tengah. S1 sampai S3 saya semuanya beasiswa. Ustadz pinter ya? Enggak. Yang hebat bukan saya, tapi yang hebat hati ibu saya, yang tidak pernah berhenti ngingetin saya, belajar nak, belajar nak. Kita bisa bolak-balik haji umroh setiap tahun dengan izin Allah. Tapi tangan saya belum sempat menggenggam tangan ibu saya untuk bisa berangkat ke Baitullah. Apa pesan yang mau saya sampaikan? Adik-adik saya, putra-putri bapak ibu, jangan berhenti belajar. Masjid Hasanuddin Majdi bagus. Ada PAUD-nya, ada TPQ-nya, ada program pendidikannya, betul? Sudah ke arah sana kemajuan kita. Sudah ke arah yang lebih baik kebangkitan umat ini. Banjarmasin beruntung, bersyukur. Betul? Apalagi kita punya Pak Wali yang Masya Allah soleh, baik, luar biasa. Program pendidikan beliau luar biasa. Dan saya cukup tahu dan cukup kenal dengan beliau. Hari ini saya dipertemukan dengan Masjid Hasanuddin Majdi. Saya baca profilnya, luar biasa. Ilmu, ilmu, ilmu. Mau apapun dalam hidup, ilmu. Ayo adik-adik yang hari ini hadir, jangan menyerah. Kita nggak bisa milih orang tua kita siapa, tapi kita bisa milih hidup kita ke depan mau seperti apa. Adik-adik saya yang pacaran ada? Ada yang pacaran ada? Nah, saya doain putus malam ini. Kenapa yang aki-aki yang amin itu nggak jelas itu. Ayo yang pacaran berhenti ya, tenang dek ya. Pada akhirnya yang good looking akan kalah sama yang good reckoning. Belajar yang serius. Ada yang perempuan yang akhwat, jaga baik-baik, jaga diri baik-baik. Jangan menyerahkan hatimu kepada orang yang belum tentu jadi milikmu. Siap? Cari laki-laki yang jaga sholat. Sholat aja dijaga apalagi kamu. Kalau kita meletakkan hati kepada orang yang bukan seharusnya, siap-siap sakit hati. Kita berharap dia jadi rumah, ternyata hanya singgah. Kita berharap dia jadi takdir, ternyata hanya hadir. Berharap jadi teman hidup, ternyata numpang hidup. Berharap tulang punggung jadi tulang lunak. Serba salah pokoknya. Dah, saya doakan belajar yang serius. Siap apa siap? Iman, ilmu. Iman, ilmu. Ini barangkali sedikit cerita saja. Saya percaya hari ini Pak Wali, kemudian Bapak Ketua Yayasan, semua orang-orang hebat. Rasanya nggak mungkin jadi hebat kalau nggak ada ilmunya, betul? Bahkan mohon izin, nama masjid ini diberi nama Hasanuddin karena saya percaya almarhum yang menjadi nama masjid ini dulu adalah orang yang beriman dan berilmu. Betul apa betul? Dedikasinya, perjuangannya, kebaikannya, semua yang beliau lakukan jadi bukti. Maka jangan kaget dipakai nama apa? Masjid. Imannya, ilmunya. Tinggal yang terakhir. Apa kuncinya Ustadz? Ikhlas. Apa? Iman, ilmu, ikhlas. Ngurus masjid harus apa? Ikhlas. Dalam hidup harus apa? Ikhlas. Apa itu ikhlas? Sederhana. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Status hari Senin depan itu. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak. Ulangi, 1, 2, 3. Dipuji, dicaci tidak tumbang. Betul? Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Maka dalam hidup jangan sibuk
ingin nyenengin semua orang. Sibuk aja nyenengin siapa? Allah. Kita berbuat baik bukan agar orang jadi baik, tapi kita berbuat baik agar Allah yang maha baik tambah baik sama kita. Betul? Saya ulangi kalimat ini. Kita berbuat baik bukan agar orang jadi baik, tapi kita berbuat baik agar siapa? Agar Allah yang maha baik tambah baik sama kita. Jelas apa jelas? Bapak ibu lihat AA sama apa beda? Beda. Yang sebelah kiri, yang tengah, yang kanan sama apa beda? Beda. Yang kiri mah lihat AA mungkin agak sedikit gemoy, mungkin. Yang kanan lihat AA agak sedikit tirus. Makanya kalau foto AA pasti begini, karena yang paling agak bagus sebelah kanan biasanya gitu. Mungkin yang tengah lihat AA mah bengkak gitu. Kok si AA teh meni asa bengkak begini gitu. Udahlah, kita nggak bisa nyenengin semua orang, betul? Ikhlas aja untuk Allah. Setuju? Jawab, kenapa seorang istri harus berbakti kepada suami? Jawab bu. Masih hidup apa enggak ini, kok diam aja ini coba. Kenapa seorang istri harus berbakti kepada suami? Oke, jawab ya. Alasannya satu, karena perintah Allah. Jelas? Sok ulangi. Kenapa istri harus berbakti kepada suami? Karena perintah Allah. Ibu jadi istri yang baik bukan ingin dipuji sama suami. Kalau ngejarnya pujian suami, siap-siap kecewa. Iya apa iya? Karena ada istrinya udah baik tapi suaminya nggak baik. Ada nggak? Yang mana orangnya? Ibu ngejar, Ustadz, saya tuh pengen dipuji sama suami. Nggak usah. Suami lebih pintar muji perempuan lain dibanding muji istrinya sendiri. Betul Pak? Jangan ketawa Pak, mikir Pak ini teh. Soklah jujur, kita sama-sama laki-laki Pak. Saya tahu kartu as Bapak lah. Kita laki-laki kadang lebih pintar muji perempuan lain daripada istrinya, betul? Ibu biasa aja bu, nggak usah kayak kesel gitu. Sama bapak, kenapa seorang suami harus sayang sama istri? Kenapa suami harus ngasih nafkah ke istri? Dipikir-pikir Pak, mohon izin. Bapak berangkat pagi, pulang malam, nyari rezeki, dikasih ke istri. Kalau bicara ego, males nggak Pak? Jawab Pak. Banting tulang, tulang banting, kaki di kepala, kepala di kaki. Capek nggak Pak? Terus tiba-tiba pulang ke rumah ngasih ke istri, males nggak Pak? Jujur Pak, males kan Pak? Apa-apaan ini semua kan? Tapi kenapa Bapak mau ngasih ke istri, sayang sama istri? Jawab, karena perintah siapa? Perintah Allah. Ibu makanya mohon maaf, yang sakit hati bukan hanya istri, suami juga sering sakit hati Pak. Kadang-kadang mohon maaf, kalau tersakiti kadang-kadang istri terus, betul? Ibu lihat wajah-wajah yang ada di sini, lihat. Ini wajah-wajah tersakiti semua. Tapi kenapa saya jadi suami harus baik sama istri? Karena perintah siapa? Perintah Allah. Berarti sekarang jawab, pujian pasangan penting atau tidak? Nyambung materi teh ieu mah. Pujian manusia penting tidak? Tidak penting Ibu, tidak penting. Ibu senam, set, senam. Sebut aja senam jumba lah gitu. Ibu senam, tiba-tiba ibu bilang gini, ayah, tahu nggak? Mama teh udah senam sebulan. Di mana itu? Di sanggar itu yang ada di sana. Terus ibu bilang gini, menurut ayah ada sesuatu yang beda nggak dari mama? Ibu teh nanya ke suami begitu. Apa jawaban suami? Udah pasti jawabannya. Oh ibu senam. Iya.
kok nggak ada perubahan? Ibu kalau ngejar pujian suami sakit apa enggak? Terus ngapain bu ngejar pujian manusia? Makanya kalau ada yang bilang ini, aku disakiti sama dia, shh, tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Status hari apa itu? Makanya ibu nggak usah lah bilang ke suami, ayah teh berubah ayah. Mama teh udah nggak kuat sama ayah teh. Berubah. Ayo jawab. Ibu ngomong gitu ke suami, suami berubah apa enggak? Paling suami jawab gini, Ari kamu ngomong apa? Nggak jelas. Sok, ibu sering gini ke anak. Kakak, adek, lihat mama. Lihat. Kata anaknya, udah dilihat mama. Udah dilihat mama. Terus kadang-kadang ibu kesal dikit kan. Kamu tahu nggak? Mama teh ngandung kamu, melahirkan kamu. Kamu tahu nggak? Nggak tahu mah. Kan saya di dalam perutnya mama. Nggak jelas kan? Kadang-kadang ibu lagi ngomong gini, hargai mama, hargai. Apa kata anaknya? Berapa harganya? Udahlah. Buat apa? Itu tanda orang yang kurang ikhlas. Iya apa iya? Makanya sekarang mah bikin santai aja, betul? Ada yang suka berbusa, namanya deterjen. Ada yang suka komen, namanya netizen. Setuju? Ibu bapak tahu nggak kisah Luqmanul Hakim sama anaknya? Tahu? Oh ya udah nggak usah saya ceritain kalau gitu. Satu kali Luqman sama anaknya naik himar, tahu kan? Dinaikin dua-duanya. Ada yang komen nggak? Kata orang kasihan ya, itu himar kecil dinaikin dua orang. Kata Luqman, nak turun. Kamu naik, bapak turun. Ada yang komen? Apa komennya? Anak durhaka sama bapak. Bapaknya suruh turun, anaknya malah nak. Kata Luqman, nak gantian. Bapak yang naik, kamu yang turun. Ada yang komen tidak? Apa komennya? Bapak nggak tahu diri. Anak malah jalan, bapaknya naik. Kata Luqman, nak turun dua-duanya. Dituntun himarnya. Ada yang komen? Apa komennya? Orang gila punya himar bukannya dipakai malah dituntun. Betul? It's alive. Apa? Coba. It's alive. Apa? It's alive. Apa artinya? Buanglah sampah pada tempatnya, itu artinya. It's alive. Itulah hidup. Betul? Ayo jawab. Pak Wali sudah baik dengan segala programnya. Yang mencibir ada? Yang menghina ada? Yang gak suka ada? Penting tidak? Penting tidak? Tidak penting. Masjid Hasanuddin Majdi bikin acara hari ini. Mohon izin. Yang komen ada? Yang mencibir ada? Yang ngenye ada? Yang menghina ada? Ada. Penting tidak? Tidak penting. Tidak penting bikin manusia suka. Yang penting mah bikin Allah suka. I-nya apa? Ikhlas. Ulangi. I yang pertama iman. I yang kedua ilmu. I yang ketiga gimana cara naikin iman? Gimana cara nambah ilmu? Gimana cara ngelapangin ikhlas? Kita akan bahas di episode yang akan datang insyaallah. Jelas? Yang pengen jelas lagi follow Instagram saya. Sudah belum? Nah, di follow ya. Ahilman Fauzi. Yang ada centang birunya itu ya. Ahilman Fauzi. 3I oleh-oleh dari AA untuk milad ke-38 Masjid Hasanuddin Majdi. I yang pertama iman. I yang kedua ilmu. I yang ketiga ikhlas. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya berdoa atau nanti ada acara kembali, saya kembalikan kepada pembawa acara. Langsung doa? Baik. Ayah bunda, kita doa sebelum kita mengakhiri. Masya Allah, udah jam berapa ini? Jam 10 ya? Oh, kok masih ada di sini? Oh,
Ceramahnya gimana? Aman nggak Bapak Ibu? Ada ilmunya hari ini? Ada manfaatnya? AA masih boleh ke Banjarmasin? Pak Wali tolong diatur waktunya nanti. Ini kan yang undang baru masjid kan, nanti mungkin Pak Wali mah beda kan. Makanya ada istilah kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada ceramah yang kurang boleh nanti diundang lagi kan gitu ya Nisa. Baik. Allahu Akbar walillahilham. Baik, angkat kedua telapak tangan. Izin berdoa, mudah-mudahan doa musafir jadi asbab doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan istighfar sama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita mulai dengan Ummul Quran. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. Auzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wala. Angkat kedua telapak tangan. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Karena Allah mencintai air mata yang menangis saat berdoa, meminta ampun kepada Allah, memohon atas semua hajat yang Dia inginkan. Aminkan dalam hati kita masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, tidak ada yang paling sayang kepada kami kecuali Engkau. Ya Allah, tidak ada yang paling mencintai kami kecuali Engkau. Ya Allah, tidak ada yang paling tahu tentang hati kami kecuali Engkau. Ya Allah, sayangi kami semua yang hadir dengan rahmat-Mu. Cintai kami semua yang hadir dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, ridhoi kebersamaan kami, sehingga kebersamaan kami malam ini di Masjid Hasanuddin Majdi Banjarmasin ini membuat kami kelak bersama lagi di surga-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Qadir, ya Muqtadir. Duhai Allah maha pemilik takdir. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semua yang terjadi pasti sudah diatur dalam skenario takdir-Mu. Allah, terima kasih malam ini Engkau lembutkan hati kami. Allah, terima kasih malam ini Engkau ringankan langkah kami. Ya Allah, jadikanlah langkah kami menuju masjid ini, setiap langkahnya menghapuskan dosa-dosa kami. Allah, jadikanlah setiap duduknya kami di masjid ini, duduknya mengangkat semua dosa-dosa kami. Allah, ampuni dosa kami, dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar, dari mulai dosa yang kami sembunyikan rapat-rapat sampai dosa yang kami buat terang-terangan. Allah, malam ini kami mohon, di bulan Rabiul Awal ini, di bulan kelahiran Nabi Muhammad ini, ampuni dosa kami ya Allah. Jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Dosa mata dari sering melihat yang haram, dosa lisan dari sering berbohong, ingkar janji,
sering menghina orang lain, sumpah serapah, fitnah, ghibah, dosa tangan dari pernah bersentuhan dengan yang bukan mahramnya dengan kami. Ya Allah, ampuni jika ada di masjid ini yang pernah mabuk minuman keras. Istighfar. Ya Allah, ampuni jika di antara kami ada yang pernah durhaka kepada orang tua. Jamaah, kita doakan orang tua kita masing-masing. Hadirkan wajah orang tua kita. Yang pertama ibu. Hadirkan wajah ibu. Lihat wajah ibu. Sebut nama ibu kita. Ya Allah, untuk ibu kami yang bernama, sebut. Ya Allah, maafkan jika di antara kami ada yang pernah menyakiti hati ibu kami. Ya Allah. Ayah, sebut nama ayah kita. Ya Allah, untuk ayah kami yang bernama, sebut. Ya Allah, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, bahagiakan hari tuanya. Ya Allah, jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya. Ya Allah, jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman surgamu. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allah, berkahilah sisa umur kami. Allah, berkahilah keluarga kami. Allah, berkahilah rumah tangga kami. Allah, berkahilah anak cucu keturunan kami. Ya Allah, berkahilah masjid ini. Ya Allah. Jamaah, silahkan sekarang berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Silahkan. Yang punya hajat, punya permintaan, ayo panggil. Ya Allah, sebut apa hajat kita. Yang sedang punya masalah, bilang sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, perbaiki hidup kami, istiqomahkan amal ibadah kami, ikhlaskan hati kami. Ya Allah, jika malam ini ada yang sedang punya masalah, tunjukkan jalan keluarnya. Ya Allah, jika malam ini ada yang sedang susah, mudahkan hidupnya. Ya Allah, jika malam ini ada yang sedang sempit, lapangkan urusannya. Ya Allah, jika malam ini ada yang sedang terlilit hutang piutang, ya Allah, bantu kami menyelesaikannya. Ya Allah, jika malam ini ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya. Ya Allah, jika malam ini ada yang punya aib, tutup aib-aibnya. Jika ada yang punya hajat, mudahkan, segerakan hajatnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, jagalah masjid kami, Masjid Hasanuddin Majdi ini. Ya Allah, berkahi masjid kami, rahmati masjid kami, bimbing kami agar bisa memakmurkan masjid ini dengan kebaikan-Mu. Ya Allah, tunjukkan kepada kami langkah-langkah yang baik untuk menghidupkan masjid ini dalam kebaikan-Mu.
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya Allah, dekatkan kami dengan kebaikan, jauhkan kami dari keburukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, tetapkan iman di hati kami, tambahkan ilmu dalam pikiran kami, dan lapangkan ikhlas di hati kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia, seperti ini nanti Engkau kumpulkan kami di surgamu ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Silahkan berpelukan bersalaman kiri dan kanannya. Mohon maaf lahir batin. Ketenangan hidup bukan tentang bebas dari masalah, tetapi tentang hati yang tahu kepada siapa ia bersandar. Dunia akan selalu menawarkan banyak hal, ambisi, keinginan, dan ketakutan yang tak pernah habis. Jika hati menggantungkan tenangnya pada dunia, maka ia akan mudah goyah ketika dunia berubah. Imanlah yang menenangkan, karena dengannya kita yakin bahwa setiap kejadian berada dalam pengawasan Allah, dan syukurlah yang menjaga hati. Karena dengannya kita belajar melihat nikmat di balik keterbatasan dan cahaya di tengah ujian. Saat iman dipelihara dan syukur dibiasakan, hati tidak mudah mengeluh, tidak cepat putus asa, dan tidak gampang iri dengan milik orang lain. Hidup tetap berjalan dengan segala ujiannya, namun jiwa terasa lebih lapang dan damai. Jika hari ini hatimu gelisah, jangan menambah beban dengan keluhan. Tambahlah iman dengan mengingat Allah, dan kuatkan syukur dengan melihat apa yang masih kamu miliki. Karena di dalam dekapan iman dan syukur, Allah hadirkan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia manapun. Jangan lupa subscribe agar tidak tertinggal kajian-kajian menyejukkan hati dari Ustadz Hilman Fauzi selanjutnya. Semoga Allah menenangkan hati kita, menguatkan iman kita, dan menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur. Amin.